pertahanan dari King Esport. Tapi itu dia, King Esport dan juga Red Bull Rebellion udah ngambil masing-masing hero-nya. Goni, King Esport atau Red Rebellion dari hero-hero? Kalau ngeliat dari komposisi harus ke arah Kings Esport sih kalau gue. Oke, Goni Kings ya. Om Wawa? Gua Kings juga sih. Kings juga ya. Tapi gue penasaran deh bagaimana Hanzo untuk yang sekarang bisa nggak ya? Gitu. Apakah tergantung pilot? Kalau itu tergantung pilot pasti. Oke, gue akan memilih Red Bull Rebellion. Asik ya, mau lihat permainan dari Hanzo nih. Kalau Hanzo-nya bisa makan buff-nya sih yang di awal-awal. Itu yang Iya, bakal Pak. penting banget dengan Demon Fish-nya dia. Kalau bisa masuk, bisa dapetin satu aja buff antara orange atau purple. Akan sangat menguntungkan sekali. Cuman kalau kita lihat dari positioning Hanzo sekarang, kayaknya dia bakal mulai dari jungle-nya dia sendiri. Iya. Wah, ini dia nih skin yang bikin mata pedes kemarin ya. Sama diamond terkikis habis tuh. Ya, Dapat kan? dapat Om. hampir 7.000. Mau nangis, diamondku langsung habis. Oke, kita bisa lihat di sini Ya early ampun. fight. Kaja sudah mengeluarkan flicker di sini, tetapi tampaknya mereka masih sakit banget Kajanya, tetapi masih. Buset. Tetapi flame shot dari seorang Matilda berhasil mengemas first blood untuk teman-teman dari Kings. Yap, dan Hanzo pun kali ini dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik aja loh. Ditekan habis-habisan untuk Hanzo-nya. Ya benar banget, dan kita lihat di sini kedua tim cukup agresif di early game. Bahkan Pakito dan juga Balmon sudah bertukaran damage, bahkan Nutnya sudah health HP di sini. Dan kita bisa melihat perperangan di mid lane, bahkan bottom lane 3 orang dari RBR sudah mengisi bottom lane di sini, Pak Pulung. Yap, itu dia. Inilah keunggulan dari Hanzo di mana dia bisa mengambil jungle lawan dengan sangat-sangat cepat sekali. Hanya tinggal menelannya saja. Itulah yang nanti mungkin akan dia lakukan, entah itu ke arah purple buff ataupun ke arah orange buff. Sementara itu di bagian atas ada pertempuran yang udah mulai pecah sedikit lagi. HP tersisa bahkan 4 orang sekarang. Hilang sudah Pakitonya. 4 orang yang ngegen. Rotasi 4 orang yang sangat efektif berhasil mendapatkan secure kill point di bagian atas. Selagi Fruity Turtle Camp-nya sudah spawn. Nah, turtle yang pertama akankah langsung dihit oleh Isun Shin yang mengetahui informasi sudah dikemas oleh Kaja dan Kagura di sini. Yap, sementara itu di bagian oke, ada satu Tyrant Defense tadi langsung menabrak ke arah Kajanya. Ada Pakito di bagian belakang, sementara Balmon mencoba untuk melindungi pergerakan dari Ye Sanshin. Dia udah memiliki purple buff, tinjuan, pukulan, sebuah uppercut juga masih bisa dilayangkan. Hanya saja Kufranya masih bisa kabur dan juga pulang menuju ke arah base-nya. Turtle-nya berhasil diambil, ada missile expert, Restless ke bagian depan, Kaguranya harus down sekarang. Sementara itu untuk Barasnya tertinggal, masih ada flicker dan dia pun masih bisa pergi. Oke, ternyata tidak untuk kali ini karena langsung terikat dengan seluruh akar dari permukaan bumi yang mengikat tubuh dari Barasnya. Tetapi tampaknya Newt masih bisa kabur tadi terterangan dari Jisa, tetapi Traceless belum ada cukup damage dan backup sudah datang di sini. Kedot menjadi target utama, tetapi tampaknya backupan yang cukup baik dari teman-teman Kings untuk menyelamatkan seorang Yisun Shin. Iya, tadi ada Guiding Wind untungnya itu kalau nggak salah ya. Selamat loh dia. Iya, backupannya bagus banget, dan kita lihat di sini tempo kembali turun kedua tim. Kedua jungler hanya ingin secure buffnya mereka masing-masing, sementara Pakito melawan Balmon di bagian atas masih sangat keras, masih sangat pedas. Dan di sini replaynya Om Wawa. Ya, bisa terlihat bahwa dengan adanya Matilda yang bisa memberikan burst damage sangat-sangat efektif sekali. Belum lagi dengan adanya Balearic juga yang bisa ngetangin cukup banyak damage. Dengan adanya Ancient Seeds dan juga Wrath of Dryad tadi. Dan Jisa tadi nyaris sekali untuk boost calculation karena dia masuk ke dalam badannya. Bukan main Balmon dikeroyok. Parah Om Pak Pulung di sini. Gimana Pak Pulung? Jadi Balmon 2 lawan 1 terlalu berat ya kayaknya ya. Balmonnya tadi kan juga pede karena masih ada wave minion dong. Karena di saat ada wave minion darahnya pasti akan selalu bertambah. Tapi ternyata tidak. Langsung di Divine Judgment, ditarik, dipukulin perut, rahang, dagu, dada, pinggang semua dipukulin. Oh Pakito tadi ya. Lama-kelamaan juga puyeng Pak Balmonnya Pak. Puyeng banget, dan kita lihat di sini Turtle akan spawn di waktu 15 detik lagi, dan Red Bull Rebellion sudah cukup agresif mengisi area tersebut. Dan dari teman-teman Kings belum ada. Tyrant Ray tidak mengenai wall, tetapi tampaknya kita bisa melihat di sini Pakito hampir ngeflank Kedot mencari posisi yang cukup nyaman di sini. Pak Pulung. Yap.
Itu dia, Balmonnya santai lagi, balik lagi, darah yang gak terlalu banyak. Turtle juga udah mulai nongol. Hanzo kelihatan sudah posisinya. Tyrant Revenge langsung di charge. Siapakah yang akan dia tabrak? Enggak, ternyata karena masih santai, masih sabar. Ada Barat, missile expert dikeluarkan. Matilda ya di area mid. Kufranya masih berada di dalam rumputan. Tapi di bagian atas, initiate udah mulai dilakukan oleh pemain dari RBR. Balmonnya seorang diri dikeroyok habis-habisan oleh 3 orang sekaligus. Sementara Bubu di bagian belakang, akankah dia lompat ke bagian depan? Enggak, ternyata sementara Kagura melemparkan payung untuk bisa memberikan jarak terhadap player Kings untuk tidak bisa terlalu dekat dengan mereka. Yes, bisa dibilang backupan yang cukup telat dari Balmon harus kehilangan nyawanya, tetapi kita lihat Turtle pun masih berdiri. Belum ada tim yang mau menginisiasi. Kita bisa melihat top lane menjadi fokus utama dari teman-teman RBR, mengetahui rotasi mereka selalu ke arah Balmon tersebut. Dan kita lihat sudah dibuka di sini. Pakito memberikan informasi, membuka map 4 member masih belum terkena Tyrant Revenge-nya, tetapi di sini tampaknya akan terjadi fight. Oh my god, Pak Pulung, kita bisa lihat di sini Turtle-nya berhasil diambilkan oleh Hanzo, tetapi mereka masih mau lebih. Bubu menjadi targetnya, tetapi Matilda berhasil guiding win Kufra ke keselamatan. Iya. Hanzo-nya udah mulai memberikan efek yang sangat-sangat mengerikan nih ya. Bayangannya selalu mengganggu, tapi Balmon again and again di bagian atas harus silang dengan sangat-sangat kejam sekali. 3 kali dia dikeroyok kayak begitu. Betul, dan juga ini udah mulai sih dari Red Bull sendiri melihat permainan dari Hanzo-nya, lihat dari mid-nya harus berhati-hati juga. Hanzo-nya bakal tetap farming di arah jungle-nya, sementara hanya akan membiarkan untuk Pinnacle Ninja-nya saja yang bergerak untuk menciptakan point kill. Dan ketika dia lagi dalam wujud Pinnacle Ninja, itu semua skill-nya masih bisa kepake, termasuk dari Retribution sendiri. Itulah sebabnya tadi kenapa dia bisa dapetin Turtle. Ya, gitu Pinnacle Ninja-nya langsung masuk ke bagian depan, tapi tidak dengan tubuh aslinya. Pinnacle Ninja emang bisa di take down gitu, tapi tidak dengan tubuh aslinya juga. Peleric di bagian bawah sepertinya akan mendapatkan hal yang sama yang seperti dirasakan oleh Balmon. Peleric kayak seorang diri mencoba untuk mempertahankan outer turret yang dia miliki, tapi masih bisa bertahan sejauh ini. Ada Kaja, ada Barat, selalu ada Hanzo juga. Memang Peleric susah ditumbangkan, tapi apalah daya, turretnya udah tumbang untuk kali ini. Yes, benar banget. Turret sudah tumbang dan kali ini Kings berusaha mencari celah untuk mengclear minion di bagian tengah, tetapi tampaknya pertahanan dari RBR masih kuat. Bahkan di Judgment ke arah Matilda harus tertumbangkan begitu saja. Masih mencari, Hanzo-nya masih mau lebih memberikan damage ke arah Bubu, tetapi tampaknya untuk kali ini Kings hanya tumbang 1 saja. Ya, itu dia. Sebuah inisiatif yang baik dilakukan oleh pemain dari RBR, di mana udah ada Matilda yang menjadi korbannya. Hanzo-nya level 9. Sejauh ini memainkan permainan yang sangat-sangat indah. Dia tidak tersentuh sama sekali. Satu outer turret yang ada di area mid pun akan segera dihancurkan. Barasnya udah mulai hadir. Udah mulai untuk mencoba memberikan gangguan terhadap pemain dari King Esports. Nih silahkan. Damage ya luar biasa di sini. Kufra tidak bisa kemana-mana, bahkan dibantu Matilda masih belum bisa menahan damage dari seorang Hanzo. Dan kini mereka kembali fokus objektif ke arah Turtle yang terakhir di sini. Lagi dan lagi objektif kini RBR sangat-sangat eksekusinya tajam sekali, Pak Pulung. Iya. Nih gimana ya? Ini pemain dari RBR tinggal bagaimana konsistensinya sampai akhir aja udah gitu loh. Ya, early game mereka 2 kali udah bagus banget early game-nya nih, mereka nguasain kayak begini. Tinggal sampai akhir aja nanti bagaimana nih Mawar. Betul. Apakah mereka bakal bisa menutup lagi ya? Karena jangan sampai ada kesalahan kecil lagi yang dibuat oleh pemain-pemain RBR, kayak keculik 1 misalnya, terus langsung keadaannya menjadi berbalik keunggulan untuk Kings. Oke, di sini tampaknya Kings mencari target yaitu Barat, tetapi cukup unik karena mungkin udah ada Immortal, jadi agak sedikit buang waktu. Kita bisa melihat di sini backupan dari teman-teman RBR ingin mencuri 1 lagi, tetapi tampaknya belum berhasil di bagian tengah menjadi fokus targetnya. Tetapi lagi dan lagi RBR cukup disiplin hanya untuk menambah ruang gerak mereka invasi ke arah jungle dari teman-teman Kings di sini, Pak Pulung. Ya aku tuh nggak kebayang nanti bagaimana ya nanti ya. Barat pasti bakal sangat tebel sekali. Ini burst dari mana yang akan dikeluarkan oleh pemain Kings Esports gitu loh. Sementara itu untuk Isansinnya juga kan harus memikirkan jarak yang dia punya gitu. Belum lagi gangguan lainnya lagi. Newt mungkin Balmon, Cyclone Sweep-nya, ada DPS yang bisa dia berikan.
Cuman dengan jarak yang Hmm. seperti itu harusnya pemain dari RBR juga bisa membalaskan keadaan loh. Setuju. Kita bisa melihat di sini Pakito dan juga Bellerin. Oh, Settling Eagle dikeluarkan ke arah Pakito. Pakito masih bisa kabur di sini, di backup oleh seorang Kaja. Tampaknya Kings mereka tidak terlalu komit dan mereka berhasil mungkin memukul mundur sementara di bagian bawah Azoa mensecure. Oh, di sini 40 kita lihat K-Dot yang menjadi target utama tetapi masih bisa selamatkan 1 HP. Di bagian depan Selo menjadi target, tampaknya terlalu besar. Oh, di flank begitu saja oleh Barats dan Yisun Shin. K-Dot harus tertumbangkan di sini Pak Bulung. Iya, sulit banget untuk Isansin kali ini bisa bergerak. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang sangat tebal di bagian depan sana. Sementara dia hanya single damage untuk kali ini. Di bagian tengah ada satu wave minion yang membantu pemain dari RBR bisa mendapatkan satu inner turret. Dan Lord juga terbuka. Lord bisa langsung diambil tanpa adanya kontes. Oh my god, ini bencana buat Kings Esport. Tampaknya mereka masih kelabakan dan RBR akankah mereka mempertahankan ke posisi mereka yang lagi cukup nyaman. Tetapi kita lihat di sini Omawa dari segi items. Iya, dari Hanzo sini ada War Ice, Windtalker dan juga Endless Battle. Dan kalau kita lihat memang dari untuk item sendiri ini masih dipegang oleh Red Bull, mengingat mereka lagi unggul dari segi gold. Juga Holy Crystal bakal diselesaikan untuk Agura dan agak sulit dari Kings ketika mereka mencoba untuk melakukan team fight. Bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan Hanzo? Karena lini depan dari Red Bull ini sangat kuat sekali. Mereka punya Kaja. Dan juga ketika ada yang coba untuk melakukan inisiasi, masih ada Barats bersama dengan Pakito yang memberikan efek airborne. Jadi berat untuk bisa menemukan secara langsung Hanzo yang berada di bagian belakang. Tapi Jisa kalau bisa ke pick off sih bakal menjadi kartu as untuk Kings membalikkan keadaan. Tapi kayaknya sulit banget ini Goni. Oke, kita bisa melihat di sini Lord sudah dibuka tetapi tampaknya belum ada fight. Lord sudah tumbang tetapi lagi dan lagi RBR tidak mau terlalu gegabah, tidak mau mencari team fight. Mereka mau secure Innovator yang di bagian bawah untuk kali ini, tetapi tampaknya Kings masih bisa defend dan mereka langsung mengganti fokus ke arah Innovator bagian tengah. Akankah dibuka fight? Tampaknya Hanzo masih sakit, Bubu menjadi target utama tetapi tampaknya masih belum bisa men-take down seorang Bubu di sini. Barat sudah mengatakan Delmas welcome, belum ada damage yang bisa, terlalu sakit dan bahkan Selo tampaknya harus tumbang di tangan Choi di sini. Oh my god, Kufranya what a knock up dan tampaknya Gedot masih bisa selamat dan tampaknya Choi berhasil mendapatkan double kill di sisi lain. Barat harus tumbang di sini. Wow, what a play, 2-2 untuk saat ini. Iya, nggak terlalu unggul sebenarnya, tapi entahlah di sini apa yang dilakukan oleh Red Bull. Pakito yang ya out of position tadi, dia hanya sendirian di bagian depan harus berhadapan dengan 3 pemain lain dari Kings dan ini membuka harapan juga untuk Kings farming lagi untuk mengumpulkan pundi goldnya. Cuman memang untuk Jisa sendiri ini Hanzo-nya agak sedikit sulit ya untuk bisa ditemukan di bagian belakang karena memang dia cepat sekali untuk melakukan jungling. Dan let's see dari item build-nya untuk Yisun Shin, Demon Hunter Sword dan juga ada Blade of Despair bisa jadi akan mengarah untuk Malphite Roar sekarang. Sedangkan bagi Red Bull dari Hanzo sendiri sudah cukup, ada Malphite Roar juga sudah dibuild oleh dia. Jadi aman banget sebenarnya untuk Hanzo selama tidak ditemukan ya tubuh aslinya di mana ketika sedang melakukan Pinnacle Ninja. Dan tinggal bagaimana teman-teman yang lain dari Red Bull untuk menghadang di bagian depan karena memang kita lihat pertahanan depan milik dari Red Bull ini kuat banget. Mereka punya Defense Judgment, ada Detona's Welcome juga yang kalau ada yang pengen lompat ke bagian tengah. Jadi sulit nantinya untuk Kings. Yes, benar banget. Lordnya pun tadi udah langsung berhasil diamankan tanpa adanya gangguan. Mereka udah mulai mendapatkan advantage yang sangat-sangat tinggi dari RBR-nya 10-7. Nggak terlalu banyak poin kill yang didapatkan lewat 13 menit. Classy match, iya. Cuman PR-nya adalah Kings nih kayak mana mau dapetin yang tebel-tebel ini loh Om. Betul. Iya. Gimana caranya buat bisa ke belakang sih sebenarnya. Cari Hanzo-nya itu Jisoo. Kalau bisa didapetin itu enak banget. Puyeng banget Tapi sampai sekarang mereka belum bisa ke sana karena memang untuk di garis depannya ini strong. Kita tahu lah Azoa dengan adanya Barat kan itu punya Detona's Welcome yang lu kalau coba buat Cyclone Sweep juga udah langsung buat telon aja. Masih ada juga backupannya, masih ada Pakito dengan efek airborne-nya dengan adanya knockout strike. Jadi berat belum dikombokan lagi dengan adanya damage yang dimiliki oleh Kagura ini. Jadi bagaimana cara untuk bisa ke belakang adalah pertanyaan kita untuk ini sekarang yang sedang mereka cari jawabannya. Iya, sementara oke, mereka tadi lastnya udah ada Beller juga yang langsung diamankan. Cuman jadi pertanyaan, why?
Why Balerik? Why? Apa menurut Om Bener-bener. kenapa Om? Kenapa Balerik gitu Om? Ada rahasia apa di balik Balerik ini gitu loh? Bener itu buat ini sih, kalau misal Pakito atau ada inisiasi besar lah. Ini kan dari si Red Bull mereka pengen inisiasi besar-besaran terus-terusan. Kayak ngedash in pasti buat Pakitonya ngejab depan, terus juga belakangnya ada follow up-nya nanti Oke. dari Barat. Jadi mereka pengen ikat juga gitu loh. Cuman memang Dia untuk akan Run of menaklukkan Dryad sendiri, Red-nya ya. betul. Baik. Dan pertempuran mulai pecah. Tapi di sana Balerik baru aja kita sebutkan apa yang akan dilakukan oleh Balerik. Tapi ternyata di situ Balerik udah menunjukkan aksinya. Cuman untuk kali ini terlalu tebal, terlalu tinggi. Best HP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RBR hingga membuat mereka begitu konsisten dan juga begitu memiliki durability yang sangat tinggi di bagian depan. Mereka begitu santai. Sementara untuk Hanzo-nya, oh my god, berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Kufra dan Lord pun kali ini bisa mereka ambil lagi. 3 member harus membayar dari Kings dan yes, Lord sudah terbuka bebas untuk RBR dan kali ini Hanzo-nya benar-benar free hit, benar-benar free farm, tidak ada yang bisa sentuh Hanzo-nya. Dan kita bisa melihat di sini Kings mulai kewalahan. Akankah ini menjadi Lord push terakhir untuk game kedua kali ini, Pak Pulung? Kalau menurut aku bisa aja sih, serius. Sulit banget masalah Sulit. apa ya? Tim baris depan dari RBR ini udah komplit Pak. Ini udah tebel-tebel banget gitu loh. Nggak ada satu pemain dari Kings yang bisa masuk ke bagian belakang. Oke nih Omawa, replay yang barusan terjadi Omawa. Yes, dan ketika kita lihat adanya Run of Dryad yang sudah dibuka tadi ya oleh Selo, cuman memang ada efek Big Guy yang dipegang oleh Barats dari Aswa juga membuat ikatan dari Balerik ini tidak terlalu lama gitu, langsung didiskon dengan cukup besar juga dari segi waktunya, dan itu ngebuat tim fight-nya langsung berbalik arah lagi untuk Red Bull Rebellion. Apalagi mereka punya burst damage yang cukup besar, dan kalau kita lihat di sini damage yang dimiliki oleh Red Bull Rebellion rata-rata itu adalah area semuanya, nggak ada yang single target area. Oke, bahkan untuk seorang Barat saja udah mengantongi purple buff loh. Cuman Balmonnya di tempat yang berbeda langsung dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Ada Lord dan juga 4 orang yang dimiliki oleh pemain dari RBR. Mereka berkumpul sekarang bersama 5 orang bersatu padu menjadi satu bersama dengan Lord. Di Sansinnya down, kemenangan harusnya akan didapatkan oleh pemain dari RBR karena sedikit lagi pesta rednya. Dan benar saja ditumbangkan 1-1 skor untuk kali ini. Wow, RBR berhasil